apa sih yang Obi bayangin sih kayak tentang kota di masa depan? Jadi yang saya bayangkan tentang kota masa depan, sebuah kota yang bebas macet, bersih dan nyaman, atau mungkin sebuah kota yang cerdas, mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan memenuhi kebutuhan warganya. Oke. Pernahkah Aji bertanya-tanya bagaimana kota bisa seefisien itu? Bagaimana pemerintah bisa mengelola sumber daya dengan baik, dan bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan teknologi tanpa kehilangan manusia? Nah, jadi dari yang dipertanyakan dari Ruki sama Obi, berikutnya ada video yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi di sini kita akan membahas beberapa poin tentang SIG. Jadi ada di poin pertama itu SIG dan bagaimana cara kerjanya. Terus bagaimana SIG dapat membantu membangun kota yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Lalu contoh-contoh penerapan SIG khususnya di Indonesia dan juga berbagai di kota dunia. Nah, untuk itu saksikan video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang potensial SIG dalam membangun kota masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman yang bisa menyaksikan video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Sofi Aji Pradana, NRP 23 2021 dan Saya Muhammad Rifki Musabri, NRP 23 2021 10. Dan saya Lucky Pamungkas dengan NRP 23 2021 00. Baik, jadi tujuan kami membuat video ini adalah untuk membahas tentang SIG itu dan bagaimana cara kerjanya atau integrasinya pada kota cerdas pada tahun 2050. Nah, jadi setelah tadi sebelum video ini kita ada sedikit berbincang-bincang dan bertanya-tanya terkait SIG ini untuk di masa depan seperti apa. Nah, sebelum kita membahas hal-hal yang lebih lanjut, kita di sini membahas dulu tentang konsep dasar dari SIG itu tersendiri. Jadi SIG adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data geografis. Hal ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan koordinat geografis atau spasialitas, mencakup representasi kartografis, fotografi udara, informasi meteorologi, dan data lain yang memiliki kapasitas untuk dikaitkan dengan suatu titik geografis tertentu. Nah, konsep dasar SIG ini melibatkan integrasi data geografis dan informasi atribut atau data non-spasial. Jadi dengan kata lain, SIG ini menghubungkan lokasi dengan informasi terkait, menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu tempat. Misalnya memiliki kemampuan untuk menggambarkan dispersi penduduk, memeriksa tren meteorologis, atau merencanakan jalur yang nyaman untuk perjalanan. Oke, selanjutnya ada potensi SIG dalam membangun kota cerdas pada tahun 2050. Yang pertama itu adalah perencanaan tata ruang yang lebih presisi ya. Jadi isinya tuh SIG akan memungkinkan rencana kota untuk membuat simulasi yang lebih realistis tentang perubahan tata ruang akibat pembangunan atau bencana alam. Jadi visualisasinya tuh yang interaktif akan membantu masyarakat memahami rencana tersebut. Lalu ada menganalisis data spasial seperti topografi, terus jenis tanah dan infrastruktur yang ada. SIG dapat membantu mengoptimalkan penggunaan lahan untuk berbagai keperluan seperti perumahan, industri, dan
terbuka hijau. Kemudian ada SIG akan berperan penting dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan seperti air bersih dan energi. Oke, yang kedua itu adalah transportasi yang efisien. Jadi isinya tuh dapat digunakan untuk merencanakan jaringan transportasi yang efisien, memperhitungkan faktor-faktor seperti kepadatan lalu lintas, jarak tempuh, dan konsumsi energi. Selanjutnya ada dengan mengintegrasikan data dari sensor lalu lintas, SIG itu dapat memberikan informasi real time secara kondisi jalan dan membantu mengurangi kemacetan. Yang selanjutnya ada pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Pertama, ada pemantauan kualitas udara dan air. SIG dapat digunakan untuk memetakan kualitas udara dan air berbagai lokasi, membantu mengidentifikasi sumber pencemaran dan merancang strategi mitigasi. Lalu di poin selanjutnya ada pengolahan sampah. SIG dapat membantu mengoptimalkan rute pengumpulan sampah dan mengidentifikasi lokasi pembuangan sampah yang aman. Yang ketiga ada pemantauan bencana alam. SIG dapat digunakan untuk membuat peta risiko bencana alam seperti banjir dan gempa, serta membantu dalam upaya evakuasi dan penyelamatan. Yang keempat ada layanan publik yang lebih responsif. Poin yang pertama, pemetaan fasilitas publik. SIG dapat digunakan untuk memetakan lokasi fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan pasar, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. Lalu di poin yang kedua, ada pelayanan pelanggan yang lebih baik. Dengan mengintegrasikan data pelanggan dengan data spasial, pemerintah kota dapat memberikan layanan yang lebih personal dan responsif. Baik, selanjutnya ada tantangan dan peluang di masa depan. Yang poin pertama itu ada ketersediaan data yang akurat. Jadi kualitas data spasial yang digunakan dalam SIG itu sangat penting untuk menghasilkan analisis yang akurat. Terus poin yang kedua tuh integrasi dengan teknologi lain. Jadi SIG perlu diintegrasikan dengan teknologi lain seperti Internet of Things, atau bisa disebut juga IoT, atau terus kecerdasan buatan. Kemudian ada big data untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Kemudian ada keamanan data. Jadi isinya tuh data spasial yang spesifik perlu dilindungi dari akses yang tidak sah. Kemudian ada peluang poin pertama tuh pengembangan aplikasi mobile. Jadi aplikasi berbasis SIG ini dapat memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat secara real time melalui perangkat mobile. Terus poin yang kedua tuh ada kolaborasi multidisiplin. Jadi isinya tuh kolaborasi antara perencana kota, ahli teknologi, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan kota cerdas tersebut. Kemudian ada poin yang terakhir, ada pemanfaatan open data. Jadi tersedianya data spasial terbuka akan mendorong inovasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Oke, jadi setelah dari teman-teman menjelaskan di awal terkonsep dasar SIG, terus peluang di tahun 2050 nanti tentang kota cerdas, dan tentunya tantangan yang akan dihadapi oleh kita mungkin khususnya di Indonesia untuk menunjang ketersediaan pemerintah yang efektif dan efisien yang nantinya akan terjadi pada 2050. Nah, jadi kesimpulannya
SIG ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi tulang punggung pembangunan kota cerdas di masa depan. Tentunya dengan memanfaatkan teknologi ini secara optimal, kita dapat menciptakan kota yang lebih berkelanjutan, efisien, dan layak huni. Oke, jadi intinya seperti itu teman-teman yang dapat kita sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian yang dapat kami jelaskan dan paparkan terkait SIG ini. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.